Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul pengendalian steam turbin. Proyek ini membahas bagaimana sistem kendali PID digunakan untuk menjaga kestabilan frekuensi pada turbin uap di PLTU agar sistem tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Elisa Paramita Putri, dengan NRP akhir 081, dan ada rekan saya, Izadayatu Soliha, dengan NRP akhir 085, Roy Chana Zahra Alhania, dengan NRP akhir 089, dan Amelia Faridisa Angki, dengan NRP akhir 093. Adapun garis besar isi presentasi yang kami bawakan meliputi 8 bagian utama. Yang pertama ada deskripsi singkat plan, yang kedua ada variabel yang dikontrol, ketiga ada parameter yang mempengaruhi, yang keempat ada komponen utama, kelima ada diagram blok sistem, 6 analisis root locus, dan 7 analisis body plot, dan yang terakhir ada analisis Nyquist diagram. Oke, plan yang kami gunakan adalah steam turbin pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Turbin ini dikendalikan dengan pengendali PID untuk mempertahankan kestabilan frekuensi listrik yang dihasilkan, terutama ketika ada perubahan beban. Sistem ini penting karena frekuensi merupakan indikator utama kestabilan daya listrik. Selanjutnya ada variabel utama yang dikontrol. Pada sistem ini ada 3, yaitu frekuensi untuk menjaga kestabilan output listrik, lalu yang kedua ada tekanan uap atau pressure yang memengaruhi torsi turbin, dan yang ketiga ada kecepatan putar turbin yang berkaitan langsung dengan daya keluaran. Ketiga variabel ini saling terhubung dalam sistem kendali PLTU. Terdapat 3 kelompok parameter yang memengaruhi sistem, yaitu yang pertama ada parameter pengendali PID yang terdiri dari proporsional, integral, dan derivative gain. Masing-masing berfungsi mengatur besar aksi kontrol, menghilangkan error steady state, dan mempercepat respon sistem. Yang kedua ada parameter tuning atau Ziegler-Nichols, yaitu ultimate gain dan ultimate period yang digunakan untuk menentukan nilai konstan tapi ID optimal. Yang ketiga ada kinerja sistem yang dinilai dari transient response, steady state error, dan quadratic error seperti ISI, IAE, dan ITAE untuk menilai efisiensi pengendalian. Adapun selanjutnya ya ini komponen sistem, di mana sistem ini terbagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu ada sensor, transducer, dan aktuator. Nah, untuk sensor sendiri menggunakan sensor magnetic pickup tachometer untuk mendeteksi kecepatan ataupun frekuensi putaran turbin. Nah, untuk transducernya sendiri bisa menggunakan seperti LVDT atau potensiometer untuk mengubah gerak mekanik turbin menjadi sinyal listrik. Nah, untuk aktuatornya sendiri berfungsi untuk mengatur bukaan katup uap sehingga menggunakan sistem digital elektrohidrolik kontrol atau DEHC. Selain itu terdapat juga pressure transmitter untuk memantau tekanan uap di jalur turbin. Adapun tabel berikut adalah perbandingan spesifikasi komponen. Pada slide ini ditampilkan tabel perbandingan spesifikasi antara komponen sensor, transducer, aktuator, dan juga valve. Nah, setiap komponen sendiri dibandingkan berdasarkan pertama kesesuaian, kedua akurasi, ketiga harga pasar, dan terakhir yaitu fungsi matematisnya. Sebagai contoh, yaitu frekuensi transducer mengonversi sinyal 0 sampai 1 kHz menjadi arus 4 sampai 20 miliampere. Nah, untuk aktuator sendiri memiliki fungsi transfer yaitu GAS sama dengan KA per TA pangkat S plus 1. TAS, mohon maaf. Governor DEHC menjadi pusat kendali digital dengan sistem PID discrete. Tujuannya agar dapat semua perangkat dapat bekerja dengan sinkron dan presisi. Adapun selanjutnya yakni blok diagram, yang mana blok diagram ini menunjukkan alur dalam sistem kendali. Yang pertama yaitu frekuensi referensi yang dibandingkan dengan frekuensi keluaran menghasilkan error atau E.
Kemudian error ini akan masuk ke PID control yang menghasilkan sinyal kontrol digital. Nah, untuk sinyal tersebut akan diteruskan ke aktuator untuk mengatur bukaan katup uap. Dan keempat, perubahan aliran uap akan mempengaruhi plant turbin dan juga akan menghasilkan frekuensi keluaran baru. Nah, melalui frekuensi ini akan diukur oleh sensor dan diubah oleh konverter menjadi sinyal yang akan kembali ke feedback loop. Dengan mekanisme ini, sistem dapat menjaga kestabilan frekuensi meskipun terjadi beberapa perubahan beban. Pada slide ini ditampilkan perhitungan fungsi alih atau transfer function dari plant tanpa menggunakan pengendali PID. Pada diagram block system, fungsi alih turbin atau transfer fungsi dari turbin didapatkan sesuai pada slide, yaitu JBS dengan sekian-sekian dan menghasilkan penguatan total atau gain sistem sebesar K, yaitu 103,125. Kemudian setelah dikalikan faktor order pertama dan distribusi, maka dapat diperoleh JBS sebesar sekian, dan kemudian selanjutnya dibuat sistem closed loop dengan umpan balik 0,425 sehingga transfer function total menjadi sekian. Nah, nilai ini menjadi dasar sebelum pengendali PID diterapkan untuk memperbaiki performa sistem. Baik, untuk slide ini kami menambahkan pengendali PID dengan fungsi alih GCS sama dengan 0,1546 dikali S plus 4,18 kuadrat per S. Setelah dikembangkan menjadi bentuk polinomial didapat persamaan berikut dan pengendali ini digabungkan dengan plan GPS sehingga fungsi alih open loop menjadi GOLS sama dengan GCS dikali GPS. Kemudian untuk closed loop fungsi totalnya sama dengan TS sama dengan GOLS per 1 plus GOLS. Setelah disubstitusi dan disederhanakan, diperoleh hasil hasil akhir seperti berikut. Dengan PID, respon sistem menjadi lebih cepat dan lebih stabil terhadap perubahan beban. Next. Kemudian untuk grafik step responnya, berikut ini adalah hasil simulasi respon langkah atau step response. Pada grafik kiri, tanpa PID terlihat respon naik dengan overshoot besar dan osilasi cukup lama sebelum akhirnya stabil. Ini menandakan bahwa sistem underdamped. Sedangkan pada grafik kanan, dengan PID, sistem memang masih memiliki overshoot di awal, namun lebih cepat mencapai kestabilan. Artinya, PID mampu mempercepat respon sistem dan menurunkan steady state error, meskipun masih ada sedikit osilasi sementara. Next. Kemudian untuk grafik locus menunjukkan bagaimana posisi pol sistem berubah ketika nilai gain dinaikkan. Pada sistem tanpa PID, pol bergerak ke arah kanan dan bila melewati sumbu imajiner, sistem menjadi tidak stabil. Sedangkan dengan PID, posisi pol dapat dikendalikan agar tetap berada di sebelah kiri sumbu real yang menandakan sistem stabil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa PID memberikan margin kestabilan yang lebih baik serta memperluas rentang gain yang aman. Baik, selanjutnya di slide ini kami menampilkan frekuensi respons dari sistem. Jadi pada kondisi tanpa PID, sistem bersifat low pass, yang mana frekuensi rendahnya diloloskan, sedangkan frekuensi tingginya dilemahkan. Dengan PID di sini terlihat adanya penurunan gain yang tajam di range frekuensi tertentu, dan ini dikenal sebagai efek notch, yang artinya terjadi penekanan pada frekuensi gangguan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PID itu membantu sistem menjadi lebih efektif, maaf, menjadi lebih selektif dan mampu meredam gangguan pada frekuensi tertentu. Next. Nah, di sini kami juga menampilkan border plot dari sistem dengan PID maupun tanpa PID. Jadi grafik border plot ini menggambarkan hubungan antara gain dan fase terhadap frekuensi. Jadi pada saat tanpa PID, gain menurun secara bertahap dan fase bergeser negatif, menunjukkan sistem bertipe low pass filter. Sedangkan setelah ditambahkan PID, terlihat penurunan gain tajam di sekitar frekuensi tertentu disertai perubahan fase signifikan. Yang mana artinya sistem ini tuh bersifat band stop atau notch filter yang mampu melemahkan frekuensi tertentu sambil tetap meloloskan frekuensi lainnya di luar daerah itu. Hal ini penting untuk menekan osilasi akibat gangguan periodik pada sistem. Next.
Dan di sini ada grafik Nyquist. Jadi grafik Nyquist-nya ini tuh digunakan untuk melihat kestabilan sistem dalam domain frekuensi. Nah, pada sistem tanpa PID, di sini kurva memang tidak mengelilingi titik min 1,0 J, sehingga sistem terbilang masih stabil, namun memiliki margin yang kecil. Dibandingkan dengan yang sudah ditambahkan PID, kurva tetap tidak mengelilingi titik min 1,0 J, bahkan semakin menjauh dari titik kritis. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa sistem stabil setelah diberi PID secara loop tertutup dan memiliki margin gain serta fase yang lebih baik. Artinya sistem lebih tahan terhadap perubahan parameter dan gangguan. Mungkin sekian progres yang sudah kami kerjakan pada final project kami tentang steam turbine, pengendalian steam turbine. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari apa yang telah kami sampaikan atau kami kerjakan, kami mohon maaf. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.